kan relawan. Ya seperti yang lain pun juga saya kira melakukan hal yang sama. Mereka buka bersama, ya. Bahkan mungkin ada syukuran-syukuran. Ya. Bagi kami Nawasena ini memang tentu juga akan melakukan itu untuk mengapresiasi rekan-rekan, terutama internal kita relawan Nawasena 08. Dan ya alhamdulillah mereka ya siap untuk bagaimana kita bisa kumpul-kumpul gitu. Bukber ini sebenarnya ya kita untuk menyambung lagi silaturahmi. Kita mengambil tema yaitu untuk menghilangkan perbedaan dan kita rajut kebersamaan untuk Indonesia maju. Ya artinya kami sebagai relawan yang all out selalu dengan teman-teman organ relawan yang lain, saya kira kita melakukan hal yang sama, berjuang yang ya alhamdulillah jago kita Bapak Prabowo dan Mas Gibran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPU sudah menetapkan bahwa Prabowo Gibran sebagai pemenang yang patut memang kita syukuri. Walaupun nanti Nawasena ini akan coba lagi, kita akan ada acara nasional. Kita akan mengundang Prabowo Gibran dan ketua-ketua partai koalisi untuk ruatan nasional, Pak Cakim. Sebelum pelantikan Bapak Prabowo bulan Oktober, kita akan buat acara ruatan nasional, mungkin wayang semalam suntuk di Taman Mini Anjungan Jawa Tengah atau Sahijaya. Ya itu rencana kita untuk melanjuti menghilangkan perbedaan dan kita rajut kembali kebersamaan untuk Indonesia emas ke depan. Bagi kami, ya saya kira kita sesuai dengan konstitusi secara konstitusional, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemilu dan pilpres sudah menyatakan dan menetapkan bahwa pemilih mayoritas masyarakat Indonesia memang memilih Prabowo Mas Gibran. Terlepas penggugatan atau gugatan-gugatan lain, ya kita demokrasi, silahkan saja. Tapi kami ya tentu yakin, sangat-sangat yakin dan percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan profesional, akan lebih mungkin mereka mengedepankan profesionalisme mereka sesuai dengan skill mereka untuk siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah. Tentu ya kami sebagai relawan ya tentu atas keputusan Mahkamah Konstitusi ya itulah. Jadi terkait dengan hal itu tentu tim kita dari tim kampanye nasional, para lawyer kita sudah siap sedia untuk menghadapi gugatan-gugatan apapun dari pihak-pihak yang menggugat, yang seperti Pak Cakim sampaikan tadi, yang 01 atau 03. Tapi kan tahu sendiri aja kan, para petinggi-petinggi mereka kan sudah ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi saya kira ini mungkin hanya daripada schedule ya tidak dijalankan, mereka sudah berkoar-koar gitu. Tapi ya kami tetap sesuai dengan konstitusi. Disinilah akan diuji Mahkamah Konstitusi ini, keberpihakan mereka kepada rakyat atau kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan kami yakin sebagai relawan Nawasena 08 bahwa mutlak ini adalah kemenangan di pihak Prabowo dan Mas Gibran. Apapun hasilnya memang kami terima, tapi kami yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi akan melakukan sesuatu sesuai dengan profesionalisme mereka, yaitu keberpihakan mereka kepada negara, kepada bangsa, tidak kepada kelompok-kelompok tertentu. Mas Gibran saya yakin kok pasti tahu siapa yang bekerja keras, siapa yang cuma pas pengen di ujung tiba-tiba belok. Itu Pak Prabowo, Pak Mas Gibran pasti tahu. Juga Pak Prabowo, Mas Gibran pasti tahu kompetensi kalian dengan masing-masing. Nah bayangan kita sih juga nggak mungkin misalnya Pak Prabowo kita paksakan. Ini kepada teman-teman relawan juga, masa 500 organisasi relawan semua dapat posisi, masa semua pengen jadi menteri, pengen jadi komisaris, pengen jadi dirjen dan sebagainya. Kamu pecah malah Pak Prabowo. Sekarang aja dia udah pusing, saya lihat. Pusingnya kenapa? Ini partai-partai ini udah gila-gilaan juga. Satu partai bisa minta menteri, dia mau menteri. Nah bayangin kalau 9 partai semua dikasih 4, ya udah habis. Yang profesional gimana? Alasan udah nggak jadi, padahal kok nggak jadi. Yang istilahnya udah beli bagus. Artinya mungkin nanti kita teman-teman relawan, mari kita membantu Pak Prabowo, Mas Gibran, mari ngangkat kita ini yang ya. Nanti kita pasti bisa berkarya kok. Tadi saya ngomong Bang Giuseppe Kapoyos. Apa nih karya teman-teman di Makro misalnya? Nanti kita buka aksesnya, kita sama-sama cari tembusannya.
Misalnya bagian dari Gubernur dan apa keahlian hasilnya. Misalnya kayak kemarin saya hadir di Gubernur Prabowo Gibran Experience, mereka ternyata pintar mengelola UMKM. Nah ke depan nanti teman-teman yang milenial mungkin bisa kita buka di situ. Misalnya ada teman-teman yang jago di digitalisasi, nanti relawannya kita ada di situ. Nggak harus misalnya berkarya itu pengen punya status jadi menteri, jadi dirjen, jadi komisaris, banyak peluangnya nanti. Nah tinggal maksud saya rapatkan barisan, makro dan lain-lain yang ada di sini. Ya jangan misalnya mentang-mentang udah menang jadi nyantai-nyantai. Karena kenapa seminggu lalu Pak Prabowo udah bilang perjuangan ke depan lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena memenuhi janji kampanye. Saya udah itu kok. Kalau dirupiahkan janji kampanye Pak Prabowo harus nyari duit 1000-an triliun untuk memenuhi janji kampanye. Nawasena 08 ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tidak lagi perbedaan, kita jadi satu unity. God bless you.